Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Madani Cendekia Channel. Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara menggunakan alat ukur, menghitung, dan melaporkan hasil daripada pengukuran tersebut. Kita awali dengan mempelajari tentang mistar atau penggaris. Tentunya sudah bisa semua ya menggunakan penggaris dan mendapatkan hasil daripada pengukurannya. Yang perlu kita pahami di awal bahwasanya untuk hasil pengukuran memiliki rumusan, yaitu X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, jadi untuk melaporkan hasil pengukuran kita menggunakan rumusan ini. Berlaku untuk semua alat ukur, apakah jangka sorong, mikrometer sekrup, dan lain-lain. Nah, X ini apa? Nah, X ini adalah nilai akhir. Oke. Nah, X0 apa? Nilai sebenarnya. Dan delta X adalah ketidakpastian. Oke, nah pahami ya, X itu nilai akhir, X0 nilai sebenarnya, delta X adalah ketidakpastian. Nah, bagaimana cara mencari ketidakpastian? Nah, ketidakpastian itu bisa didapatkan yaitu setengah NST. Apa itu NST? Yaitu adalah nilai skala terkecil. Nah, bagaimana cara melaporkan terkait panjang pensil ini? Jadi, untuk NST tiap alat ukur itu berbeda. Nah, dari mana kita dapatkan? Oke, mari kita lihat pada gambar. Di sini ada angka 2, di sini ada angka 3. Oke, nah, NST apa? Nilai skala terkecil. Berarti kita lihat satu garis pertama. Oke, nah, ini kita lihat juga dari 2 ke 3 ada berapa garis? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti NST nya didapatkan apa? NST untuk penggaris adalah 1/10 cm, yaitu 0,1 cm, atau bisa juga jadi berapa? 1 mm. Nah, jadi untuk ketidakpastian mistar berapa? Yaitu delta X sama dengan setengah NST. Nah, oke, tadi kita udah dapat ya, berarti setengah kali NST penggaris berapa dalam bentuk senti? 0,1. Berarti setengah kali 0,1 yaitu adalah 0,05 cm. Oke, sekarang kita tuliskan hasil daripada pengukuran pensil tersebut. Oke, mari kita lihat. Nah, ayo, berapa kira-kira panjang pensil dari ujung ke ujung? Oke, yaitu adalah 1, 2, 3, 4. Oke, 4,00 plus minus. Oke, lihat di rumus hasil pengukurannya, plus minus apa katanya? Ketidakpastiannya. Berarti 0,05. Oke, tutup kurung. Nah, apa arti dari plus minus ini? Nah, jadi karena adanya ketidakpastian, hasil daripada pensil ini bisa 3,95 atau bisa juga 4,05. Nah, itu arti daripada plus minus pada hasil pengukuran. Nah, di SMA untuk menuliskan pelaporan seperti itu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, mari kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada sebuah batang. Oke, mari kita tuliskan hasil pengukurannya, yaitu berapa panjang batang ini? 6, berapa ya? Hasilnya adalah 6,35 plus minus 0,05. Oke, nampak ya? Ini mari kita lihat untuk yang bagian sini itu tidak tepat ya di garis, dia di tengah-tengah, sehingga itu berarti setengahnya ya, 6,35 plus minus 0,05. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, yang sekarang kita mempelajari tentang jangka sorong. Oke, nah mungkin udah ada yang pernah melihat. Nah, jangka sorong ini ada beberapa bagiannya ya. Nah, yang pertama ini adalah rahang luar. Nah, ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan uang, atau juga bisa untuk mengukur diameter luar sebuah tabung. Selanjutnya apa? Yang kedua yaitu ada rahang dalam. Nah, rahang dalam ini digunakan untuk mengukur bagian dalam benda. Misalnya ada tabung, tapi
bagian dalamnya ya. Nah, bisa tinggal diletakkan. Nah, untuk yang bagian nomor 3 ini disebut dengan jangka sorong. Nah, makanya alat ini dinamakan jangka sorong karena yang bagian nomor 3 ini cara guna ini adalah disorongkannya. Oke, nah yang keempat bisa dilihat di sini. Ya, ini adalah skala utama dalam bentuk sentimeter yang bagian bawah. Nah, yang kelima adalah skala utama juga tapi dalam bentuk inci. Nah, yang keenam ini adalah skala nonius. Skala nonius ini disebut juga kadang sebagai Vernier karena penemu daripada jangka sorong ini adalah Pierre Vernier, yaitu seorang ilmuwan dari Perancis. Nah, selanjutnya apalagi bagiannya, yaitu ada nomor 7. Nomor 7 ini adalah skala nonius dalam bentuk incinya. Dan yang ke-8 adalah alat penahan. Di sini ada kayak sekrup. Nah, ya, ada sekrup, itu nanti bisa dibuatkan agar tidak bergeser-geser setelah mengukur suatu objek. Nah, sekarang mari kita lihat berapa nilai satuan terkecil dari jangka sorong. Oke, NST dari jangka sorong bisa kita dapat dari rumusannya apa? Yaitu 1 skala utama per jumlah skala nonius. Oke, jumlah skala nonius SN aja ya. Berarti 1 per skala noniusnya berapa nih? Perhatikan di sini ada 0 sampai 10. Nah, hasilnya adalah 0,1 mm, atau kalau dalam bentuk senti apa berarti 0,01 cm. Oke, nah itu NST nya ya. Untuk hasilnya sama kayak di MISTAR tadi cara penulisannya. Nah, sekarang mari kita lihat langsung ke contoh soal. Untuk menentukan hasil pengukuran daripada jangka sorong, nah perhatikan yang pertama ini adalah disebut skala utama yang di atas, yang di bawahnya adalah skala nonius. Nah, hasil pengukuran ini adalah skala utama tambah skala nonius, di mana skala utama ini dalam bentuk sentimeter, skala noniusnya milimeter. Nah, kita lihat pertama, lihat garis-garis di skala utama. Oke, perhatikan juga angka 0 pada skala nonius. Caranya gimana? Nah, jadi hasilnya adalah skala utama plus skala nonius. Nah, untuk skala utama ditentukan adalah dari berapa angka tertera sebelum garis 0. Oke ya, nah ini ada 0 ya yang membatasi. Nah, berapa garis terdekat? Oke, kalau kita di sini tahu angka 3, berarti ini adalah berapa? Skalanya 10 ya, berarti ini adalah 3,1 ya. Nah, yang sampai di sini berarti karena sebelum angka 0-nya adalah angka 3,1, berarti 3,1 cm plus skala nonius. Nah, untuk skala nonius ini gimana caranya? Yaitu melihat garis yang berhimpit. Oke, perhatikan. Oke, ini ada 0 sampai 10. Yang pertama tuh berhimpit atau tidak? Tidak. Yang kedua tidak juga, ketiga tidak, keempat tidak, kelima juga tidak, keenam tidak, ketujuh tidak, ke-8 tidak. Nah, yang ke-9 gimana? Iya, ke-10 tidak. Nah, berarti yang berhimpit adalah 9. Jadi 9 dikali dengan NST-nya. Nah, berapa kita dapat NST-nya tadi? Yaitu dalam bentuk senti tentunya. Nah, yaitu adalah 0,01 cm. Jadi hasilnya kita dapat 3,1 cm tambah dengan 0,09 cm. Jadi dapatnya berapa? 3,19 cm. Mari kita laporkan. Nah, hasil pelaporannya gimana? Hasil pelaporan yaitu 3,19 plus minus, oke, setengah dari NST. Nah, NST kita berapa? 0,01 ya. Berarti setengahnya berapa? Yaitu 0,005. Oke, 0,005. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya kita mempelajari tentang mikrometer sekrup, alat yang lebih teliti daripada jangka sorong maupun MISTAR. Nah, kita pahami dulu bagian-bagian daripada mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada bingkainya, yang kedua ada poros tetap. Poros tetap artinya apa? Dia diam. Nah, yang ketiga poros gerak. Nah, yang ketiga ini bergerak, dia bisa ke depan, bisa ke belakang. Oke.
Nah, yang keempat adalah cincin pengunci. Oke, di sini ada kayak sekrup, ya, bisa menguncinya agar nanti tidak terjadi pergerakan ketika kita sudah pas mengukurnya. Nah, yang kelima apa? Ada roda penghenti. Yang kelima apa? Ada roda penghenti. Nah, ini juga bisa kita cek nanti untuk. Nah, roda penghenti ini digunakan. Nah, roda penghenti ini bisa digunakan untuk memastikan apakah nomor. Nah, roda penghenti ini digunakan untuk memastikan apakah poros gerak sudah benar-benar tepat menghimpit daripada benda yang kita ukur. Nah, yang keenam adalah skala Nonius. Ini kita putar-putar. Nah, yang ketujuh adalah skala utama. Nah, bagaimana cara menentukan NST-nya? Nah, NST daripada mikrometer sekrup itu bisa kita dapatkan dengan cara perhatikan di skala utama. Oke ya. Di sini berapa satuan terkecilnya? Berapa? Di sini berapa garis terkecilnya? Yaitu adalah 0,5 mm. Oke, bedanya dengan jangka sorong. Di sini skala utamanya sudah dalam bentuk milimeter, skala Noniusnya pun milimeter. Tadi di jangka sorong gimana skala utamanya? Sentimeter, sedangkan skala Noniusnya milimeter. Jadi cukup berbeda ya. Nah, jadi gimana cara mendapatkan NST-nya? Yaitu adalah 0,5 mm dibagi dengan banyaknya skala Nonius. Oke. Nah, skala Nonius ini berapa banyaknya? Yaitu 50 buah. Oke, berarti 0,5 dibagi dengan 50 sehingga kita dapat 0,01 mm. Oke, kalau kita jadikan cm berapa? Yaitu 0,001 cm. Nah, kalau misal tadi kita dapat 0,1 cm atau 1 mm. Nah, untuk mikrometer sekrup yaitu 0,001 cm atau 0,01 mm. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, ada polanya. Namun terkadang untuk jangka sorong ini skala Noniusnya berbeda-beda. Kalau tadi kita melihat maksimal ada 10 angka, terkadang ada yang 20. Jadi tergantung persoalannya ketika kita menggunakan alat ukur. Namun standarnya itu adalah 10 sehingga hasilnya adalah hasil yang valid dan perlu diingat. Harus di luar kepala ya. Oke, mari kita lihat contoh soal. Kita lihat soal di sini. Nah, ini adalah skala utama, ini adalah skala Nonius. Nah, sama kayak jangka sorong tadi. Berarti hasilnya adalah skala utama plus skala Nonius. Masukkan skala utama. Oke, perhatikan. Nah, ini bernilai 0,5 ya setiap ini. Berarti 0,5, 1, 1,5, 2 dan seterusnya. Nah, perhatikan titik acuannya apa? Adalah garis ini. Angka berapa sebelum garis ini? Yaitu ada garis di sini di bawah, berarti 6,5. 6,5 ditambah skala Nonius. Skala Noniusnya berapa? Nah, skala Nonius adalah yang tepat horizontal di sini. Oke, angka berapa nih? Kalau di sini 40, sini 41, 42, 43, ini adalah 44. Nah, berarti 44 dikali dengan, nah kalau kita tahu di skala utama sini sudah dalam bentuk milimeter, berarti harus dikalikan di sebelah sini apa? Dalam bentuk milimeter juga, yaitu adalah 0,01 milimeter, sehingga kita dapat hasilnya adalah 6,5 ditambah dengan 0,44 sehingga hasilnya adalah 6,94 milimeter. Lalu untuk melakukan penulisan laporannya seperti apa? Nah, itu tadi kita tahu X sama dengan berarti 6,944 plus minus sama delta X nya. Oke, delta X itu adalah setengah NST. Nah, berapa NST nya tadi? Setengah kali dengan 0,01 mm berarti 0,005 mm. 0,005 mm. Oke, sampai sini bisa dipahami ya.